Halo Fismania, kita kali ini akan membahas mengenai lemak dan protein pada hewan krustasea. Apa saja hewan krustasea ini? Sebenarnya hewan krustasea ini adalah bercangkang ya, atau lebih tepatnya dia punya hewan yang seperti lobster, udang itu memiliki cangkang luar yang lebih keras ya. Bagi yang penasaran dengan informasi nutrisi mengenai dengan seputar lobster, kepiting, udang ini, yuk mari simak terus videonya. Bersama saya Coach JP yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Yang pertama adalah lobster batu, biasa disebut dengan spiny lobster atau rock lobster. Proteinnya sangat tinggi dan ternyata omega 3 EPA-nya juga sangat tinggi. Proteinnya 100/100 gram mengandung 20,6 gram protein, hampir sama dengan ayam dan sapi ya. Dan lemaknya 1,5 gram, cukup rendah lemaknya. Dan kolesterolnya cukup di 70 mg ternyata. Nutrisi omega 3, EPA mengandung 265 mg, DHA 108 mg, dan omega 6-nya cukup rendah, 13 mg. Lemak jenuh juga cukup rendah, 20% dari 1,5 gram tadi. Lemak tak jenuh tunggalnya 22% dan lemak tak jenuh gandanya di 48%. Yang nomor 2 adalah udang atau shrimp. Udang ini protein tinggi dan lemak rendah. Ya. Per 100 gram mentahnya mengandung protein 20,1 gram, lemak 0,5 gram, dan kolesterol 161 mg. EPA-nya cukup rendah di 3 mg, DHA 31 mg, dan omega 6 63 mg. Lemak jenuh 27%, tak jenuh tunggal 24%, dan tak jenuh ganda di 40%. Sekarang nomor 3 adalah kepiting Raja Alaska, disebut dengan Alaska King Crab. Alaska King Crab ini persebat 100 gramnya di 18,3 gram dan ternyata lemaknya sangat rendah, 0,6 gram saja. Dan kolesterolnya 42 mg, tetapi ternyata EPA-nya omega 3-nya sangat tinggi di 255 mg. Dan DHA-nya 90 mg, dan omega 6 hampir mencapai 0, hampir di 2 mg ya. Lemak jenuhnya juga cukup rendah di 27%, tak jenuh tunggal di 23%, dan tak jenuh ganda di 40%. Saudaranya yaitu nomor 4 adalah kepiting Dungeness ya, di 17,4 gram proteinnya, 1 gram lemak, jadi lemaknya juga sangat kecil ya. Kolesterol di 59 mg. EPA-nya juga cukup sama tinggi, setara di hampir ya, di 219 mg omega 3-nya. Dan DHA-nya di 88 mg, omega 6 di 0 mg. Lemak jenuhnya juga sangat rendah, 19%, tak jenuh tunggal di 25%, tak jenuh ganda di 48%. Sekarang yang nomor 5, berbeda dengan shrimp, tadi udang, sekarang udang gala. Udang gala itu bahasa Inggrisnya adalah giant prawn atau freshwater prawn. Jadi prawn sama shrimp itu berbeda. Prawn itu lebih besar ya dan agak lebih lurus bentuk badannya. Jadi per 100 gramnya rendah ya, 16,5 gram protein, dan lemaknya lebih rendah lagi, 0,4 gram protein dibandingkan udang tadi, shrimp tadi ya. Kolesterolnya 140 mg dan EPA di 70 mg, DHA di 5 mg, dan omega 6 di 32 mg. Lemak jenuhnya di 38%, tak jenuh tunggal di 25%, dan tak jenuh gandanya di 28%. Yang berikutnya mungkin kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu tritip leher angsa. Tritip itu adalah barnacle, biasanya yang menempel di kapal atau perahu, dasar kapal atau perahu ya, atau menempel di batu bebatuan. Itu biasanya sebagai ya, dia banyak yang mengira itu adalah semacam bukan binatang ya, tetapi ternyata itu bisa dimakan ya, dan memiliki cangkang luar yang cukup keras ya.
Dan ini disebut dengan gooseneck barnacle. Gooseneck barnacle ini sangat mahal di daerah Eropa, itu bisa sampai lebih mahal daripada kepiting sebenarnya ya. Proteinnya itu 15,7 gram, lemak 0,5 gram, kolesterol 14 mg. EPA-nya di 75 mg, DHA di 125 mg, dan omega 6 adalah 7 mg. Jadi ini dianggap parasit sama orang-orang karena menempel di perahu, kapal, dan bebatuan ya. Lemak jenuh di 25%, lemak tak jenuh tunggal di 25%, dan lemak tak jenuh ganda di 40%. Nah, terakhir adalah udang karang. Udang karang ini sering juga disebut dengan lobster air tawar ya, memiliki capit yang besar juga sebenarnya ya. Crayfish namanya bahasa Inggris. Proteinnya di 15 gram, lemak di 1 gram, kolesterol di 107 mg. EPA-nya cukup tinggi di 117 mg, DHA 27 mg, omega 6 di 72 mg. Lemak jenuh di 22%, lemak tak jenuh tunggal di 25%, lemak tak jenuh ganda di 44%. Jadi bisa kita lihat bahwa ternyata binatang-binatang hewan krustasea ini memiliki lemak yang sangat rendah dan sehat untuk dikonsumsi karena memiliki nutrisi seperti protein yang cukup tinggi dan memiliki omega 3 yang cukup tinggi juga. Ya, kita tahu bahwa omega 3 hanya bisa didapat dari makanan-makanan laut seperti krustasea, moluska, dan ikan. Jadi bagi yang ingin konsumsi makanan ini, silakan monggo periksa dengan nutrisinya, dan semoga ini bermanfaat. Bersama saya Coach JP bersama Binaraga.net, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.